Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fadli, jurusan programmer dari Politeknik IDN. Dalam video kali ini, izinkan saya menjelaskan pengenalan JavaScript atau dasar dari JavaScript, atau juga yang ingin belajar JavaScript untuk pemula. Langsung saja, pengenalan JavaScript. Yang pertama, apa itu JavaScript? Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Jadi JavaScript itu adalah suatu bahasa pemrograman untuk membuat tampilan web itu lebih interaktif dan lebih dinamis kepada user interface. JavaScript ini juga sering digunakan oleh kebanyakan orang karena lumayan praktis dan lumayan mudah untuk bisa disandingkan dengan HTML ataupun CSS. Lanjut, popularitas JavaScript. Bagi kamu yang masih awam, mungkin penasaran bagaimana awal mulanya diciptakan bahasa pemrograman JavaScript ini. Jadi pada tahun 1994 JavaScript mulai dikenal, dan pada saat itu web dan internet sudah mulai berkembang. JavaScript didesain oleh Brendan Eich yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari Mocha, jadi Mocha, Mona, LiveScript, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript. Versi awal bahasa JavaScript hanya dipakai di kalangan Netscape, beserta dengan fungsionalitas pun yang masih terbatas. Singkat cerita, pada tahun 1996 JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. ECMAScript 2 dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian. ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau yang disingkat dengan nama JS hingga saat ini. Pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Itulah mengapa JavaScript atau JS terus berkembang dan menjadi terkenal. Jadi JavaScript awalnya itu bukan bernama JavaScript, dia adalah bernama Mocha. Berlanjut Mona, lalu berganti nama lagi menjadi LiveScript, sampai dia berganti nama ke JavaScript sampai saat ini. JavaScript juga lumayan cukup terkenal atau sudah terkenal karena rata-rata web memakai JavaScript, pasti ada JavaScript-nya. Lanjut, IDE atau IDE JavaScript. Jadi IDE adalah merupakan editor teks dengan fungsionalitas tambahan termasuk tetapi tidak terbatas pada tujuan pengujian, debugging dan alat navigasi. Di dalam panduan ini kita akan mencoba memilih IDE JavaScript terbaik dengan meninjau dan membandingkan 4 opsi paling terkenal. Jadi IDE itu adalah editor teks, yaitu tempat kode-kodenya JavaScript, tempat untuk moddingnya. Contoh IDE JavaScript. Pertama itu kalian bisa pakai Visual Studio.
Visual Studio. Visual Studio ini dari Microsoft. Jadi Microsoft meluncurkan Visual Studio IDE pada tahun 1997 dan masuk ke dalam jajaran IDE JavaScript terbaik. Selain editor teks, Visual Studio juga menyediakan debugger, compiler, dan banyak lagi alat yang digunakan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua itu ada Webstrom. Webstrom jadi perusahaan JetBrains yang berasal dari negara Ceko, merupakan tenaga ahli di balik pembuatan dan pemeliharaan banyak IDE. Tidak seperti Visual Studio, Webstrom hanya mengusung IDE JavaScript secara utuh. Tapi Webstrom mampu menjadi IDE JavaScript terbaik yang diandalkan pengguna. Selain itu, versi terbarunya yang disebut Webstrom 2023.2 dilengkapi dengan penyorotan sinteks untuk lebih dari 20 bahasa pemrograman. 20 bahasa. Lalu yang ketiga itu ada NetBeans. IDE NetBeans awalnya dikembangkan sebagai tugas proyek siswa pada tahun 1996. Namun pada tahun 2000, NetBeans IDE telah diakuisisi oleh Sun Microsystems dan dijadikan sumber terbuka. Semenjak itu, NetBeans mulai menjadi salah satu IDE JavaScript terbaik. IDE NetBeans memberi Anda semua fungsi editor kode dasar, mulai dari pemformatan dan penyelesaian kode, penciutan blok, penyorotan sinteks, dan banyak lagi. Selain itu, Anda juga mendapatkan alat pembuatan profil, debugger, dan sistem kontrol versi. Sama seperti IDE JavaScript terbaik lainnya yang bersifat modular. Jadi ini hanya sebagai contoh, tiga ini. Sebenarnya masih banyak lagi IDE JavaScript lainnya. Kalian bisa explore lagi, kalian bisa searching lagi di internet. Jadi jangan terpaku dengan video ini. Itu karena saya juga masih pemula. Lalu apa persiapan untuk belajar JavaScript? Persiapan pemula untuk belajar JavaScript. Yang pertama itu mulai dari dasar. Jadi kalian jangan langsung memahami kode-kode yang sulit dulu. Kita memahami kode-kode dasar dulu seperti variabel, konstanta, lalu sinteks, dan lain-lain. Yang kedua, unduh editor kode atau pakai editor online. Jadi kalian bisa download Visual Studio Code. Itu juga salah satu text editor, bisa offline, bisa online. Lalu ketiga, ikuti pelatihan online. Jadi kalian bisa ikuti bootcamp online untuk belajar JavaScript. Jangan terpaku dengan satu sisi pembelajaran atau satu tempat pembelajaran saja. Kalian bisa explore lebih lagi untuk menambah wawasan kalian. Yang keempat, jangan takut untuk bereksperimen. Jadi jangan takut jika kodenya nanti salah. Terus bereksperimen, terus bereksplor, terus belajar, dan jangan takut untuk bereksperimen. Lalu yang kelima itu cari mentor atau cari patokan guru kalian. Itu untuk menanyakan kalian banyak hal. Sebenarnya ini pandangan pribadi juga ya. Jangan diambil semuanya juga. Yang keenam, catat selalu hal-hal yang dipelajari. Jangan malas untuk mencatat, jangan malas untuk menulis, jangan malas untuk mengetik, karena itu akan berguna untuk kalian. Yang ketujuh, pahami setiap baris dari kode yang Anda buat. Jadi ketika Anda sudah diajari di bootcamp atau bersama mentor kalian, pahami itu kode sampai benar-benar Anda paham. Jangan sampai satu kode pun Anda tidak paham. Fungsi titiknya untuk apa, ininya untuk apa, semuanya pelajarin dan pahami.
Yang kedelapan, selalu manfaatkan panduan referensi. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa ekspor lebih lagi, cari di internet atau cari bootcamp online yang offline juga ada, juga banyak. Dan selalu manfaatkan panduan referensi. Jadi jangan terpaku dengan bootcamp itu juga, cari banyak lah. Sumber pembelajaran banyak. Lalu kesembilan, cari teman untuk belajar bersama. Jadi ini juga pandangan pribadi. Cari teman yang bisa membuat kalian maju. Cari lingkungan yang ingin maju gitu. Gak stuck di situ-situ aja. Cari teman untuk belajar bersama. Cari teman yang memiliki satu tujuan agar kalian itu terbantu nantinya. Yang ke-10, gunakan berbagai macam sumber. Itu bisa online video, konsultasi online. Ini seperti nomor 2 dan ini, nomor 8. Gunakan berbagai macam sumber. Jadi pelajari semua, serap semua pokoknya. Lalu kita masuk ke tutorial awalnya. Membuat project pertama JavaScript. Disclaimer dulu, ini saya juga masih pemula. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Itu semua salah saya. Jadi langsung aja kita belajar. Kita ke tutorialnya. Yang pertama, membuat sinteks JavaScript. Oke, bagaimana cara membuat sinteks JavaScript? Jadi kalian bisa masuk ke Visual atau text editor kalian bisa gunakan apapun yang kalian mau. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Langsung aja kita ke ini project saya. Buat folder kalian, new folder atau open folder jika yang sudah bikin. Folder kalian yang belajar JavaScript. Di sini saya sudah buat, yaitu pengenalan JavaScript. Kita klik sekali, select folder. Nah, dia akan masuk ke folder kalian. Lalu kalian di sini bisa new file aja. Lalu tulis index.html. Nah, buat struktur HTML-nya dulu, HTML5. Lalu di sini tulis pengenalan JavaScript. Nah, lalu di body kita tulis aja yaitu script. Jadi apa itu sinteks? Jadi sinteks ini adalah struktur JavaScript-nya. Jadi script. Kita tulis text script. Nah, ini adalah sinteks, salah satu sinteks sederhana JavaScript. Jadi kalian bisa tulis misal konsol, jadi misal console log gitu, atau document write itu, ini disebutnya adalah sinteks sederhana JavaScript. Masih sederhana, belum expert gitu. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Bagaimana cara membuat console log atau mengaplikasikan console log. Jadi apa kalian tahu rumus
lingkaran. Contoh, kasih contoh ya, pengaplikasian dari konsol log. Kita tulis di sini itu kita rumus lingkaran kali. Konstanta. Kita tulis konstanta di sini. Jadi konstanta itu triknya adalah seperti ini. Konstanta sama dengan kita lihat konstan PHI. Jadi konstan, jadi itu ya, konstanta ini adalah sebuah apa ya? Sebuah variabel, tapi dia itu nilainya tetap. Jadi jika sudah jadi konstanta PHI sama dengan 3,14. Jadi itu nilainya tetap 3,14. Jadi misalkan ditumpuk lagi dengan variabel di bawahnya, dia tidak akan berubah 3,14 ini. Langsung variabel jari-jari lingkaran 20, var luas lingkaran PHI, jari-jari lingkaran. Nah, kita coba dulu ya, tulis dulu kodenya. Nah, sebentar. Kita tulis dulu kodenya ya. Misal jari-jari lingkarannya 20. Select. Luas lingkaran. Jadi rumus lingkaran itu jari-jari 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi PHI dikali jari lingkaran kali jari lingkaran. Dulu kayak jari lingkaran. Nah, langsung konsol log di sini. Luas lingkaran. Konsol log saya konsol. Sebentar ya. Oke. Jadi kita lanjut konsol log. Jadi ini salah. Kita hapus dulu. Jadi konsol log itu kita panggil. Jadi adalah untuk memanggil datanya. Log jawabannya gua luas lingkaran. Nah, jangan lupa untuk save. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh sintaks sederhana JavaScript. Jadi konstanta itu adalah nilai tetap. Jadi dia tidak akan berubah meski di bawahnya ada LED atau ada apa lagi, dia tetap akan segitu. Lalu
konstanta PHI. PHI itu adalah kayak kan kalau rumus lingkaran kan ada penetapannya kayak 3,14 atau 22/7 dikali R dikali R atau dikali jari-jari dikali jari-jari gitu kan. Nah, jadi PHI ini adalah penamaan untuk 3,14-nya itu. Jadi PHI itu adalah namanya, 3,14 itu adalah angkanya. Jadi 3,14 memiliki nama PHI, lalu jenisnya itu adalah konstanta gitu. Seperti ini LED. Jadi kalian bisa jadi LED ini adalah mengartikan variabel. Variabel itu kebalikan dari konstanta. Jadi variabel itu bisa bentuknya berubah-ubah. Jadi misalnya ada LED di atasnya, di bawahnya ada LED, jadi dia bisa tertimpa gitu. LED ini juga bisa dipakai atau VAR. Kalian bisa memakai VAR. Gitu. VAR itu adalah variabel, tapi disarankan untuk memakai LED. LED penamaannya namanya jari lingkaran. Jadi di JavaScript ini untuk memakai dua kata. Jadi dua kata. Kalau di HTML kan kalau memakai dua kata kita memakai strip. Cuma kalau untuk di JavaScript itu hukum ilmiahnya itu, hukum alamnya itu memakai di awalan kata keduanya itu memakai huruf kapital. Jadi kata pertama tidak ada yang memakai kapital, lalu kata kedua itu memakai kapital di awalannya. Jadi LED jari lingkaran sama dengan 20. Jadi jari-jari lingkarannya itu adalah 20. Lalu 20 itu memiliki namanya jari lingkaran. Nah, jari lingkaran ini jenisnya adalah VAR atau LED. Begitu. Lanjut, ada LED. Ada LED, baru di bawahnya LED luas lingkaran. Jadi kita ingin mengetahui jawabannya dari luas lingkaran itu. Jadi LED luas lingkaran sama dengan PHI. Kita tulis rumus lingkaran PHI dikali, tanda kali ini adalah shift angka 8 dikali jari lingkaran dikali jari lingkaran. Nah, LED luas lingkaran dikali jari lingkaran. Nah, itu untuk kita mengasih tahu komputer bahwa ini adalah rumusnya untuk menghitung lingkaran ini. Nah, cara untuk memunculkan atau menjawabannya kalian bisa console log. Console.log ini untuk memunculkan jawabannya di belakang layar. Itu console log itu masih di belakang layar. Jadi console log buka kurung tanda kutip jawabannya, kita tulis dulu jawabannya ditambah luas lingkaran. Jadi jawabannya adalah luas lingkaran ini adalah hasil dari ini PHI dikali jari-jari kali jari-jari. Jadi kalian ingin mengeceknya, klik kanan, open with live server. Nah, sudah teropen, kosong kan? Karena kita tadi console log itu di belakang layar. Cara untuk ngeceknya kita klik kanan aja halaman web kalian, terus cari paling bawah inspect, lalu di sini ya muncul kode codingan kalian. Nah, kita ke konsol aja. Nah, sini sudah ada tulisannya, jawabannya adalah 1256. Lalu apakah benar jawabannya 1256? Kita cek aja. 3,14 dikali 20, tadi saya juga udah ngecek. 3,14 dikali 20 dikali 20. Jadi PHI dikali jari-jari kali jari lingkaran sama dengan 1256. Jadi jawabannya itu benar. Kodenya nggak ada yang salah. Seperti itu untuk console log. Jadi console log itu untuk memunculkan tapi masih di belakang layar. Jadi
program membaca di atas layar, lalu memproduksinya, memprosesnya, lalu masih tampilkan di belakang layar dulu, baru nanti ada di depan layar. Seperti itu. Itu kita lanjut. Nah, alert. Jadi apa itu alert? Alert itu adalah jadi nanti halaman web kalian akan muncul notifikasi seperti itu. Alert ini untuk membuat notifikasi. Begitu. Kita mulai aja dulu kalau kita coding. Ini kita komen dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar. Kita cek lagi codingan alertnya. Tapi saya alert. Oh, oke. Iya. Sebenarnya bisa kita copy paste aja. Sebenarnya rumusnya sama ya. Komenannya. Nah, kita tinggal ganti ini ke alert. Alert. Oke, sebentar. Nah, di sini tadi apa? Dihapus aja. Kita ganti alert. Jangan lupa, oh iya di sini ada konstanta apa? Iya, di atasnya ada konstanta. Jadi dulu kita save. Nah, alert jawabannya luas lingkaran. Seperti tadi, cuma alert ini kita munculkan di notifikasi. Jadi bukan di balik layar lagi, tapi di depan layar. Itu coba kita cek aja dulu. Nah, muncul kan? 127 ini adalah API dari halaman webnya. Kita hapus aja. API dari halaman webnya. Jadi jawabannya 1256 gitu. Jadi muncul. Jadi apa? Kata-katanya begini apa? Dispatch atau halaman ini berkata jawabannya 1256. Kita pencet oke aja. Seperti itu penggunaan alert itu. Jadi alert ini untuk menampilkan di notifikasi itu bila notifikasi kecil gitu. Tuh. Sebenarnya singkat aja alert itu sama seperti console log, cuma console log masih di belakang. Alert itu sudah menampilkan di notifikasi. Coba kita refresh ya. Dia akan muncul lagi. Kita silang, kita refresh lagi, dia muncul lagi. Itu notifikasi. Pencet OK baru kita ke halaman webnya. Seperti itu contoh dari alert atau mini project alert. Kita lanjut. Nah, dokumen write. Apa itu dokumen write? Dokumen write adalah salah satu untuk menampilkan di halaman web. Jadi jika jika di kode HTML itu hanya di tag body itu langsung kita tulis aja hello world. Nah, kalau di JavaScript itu khusus, dia harus memakai dokumen write, buka kurung, tanda kutip hello world, tanda kutip tutup kurung, dan penutup dari kodenya. Atau titik 2 koma apa sih ini? Iya, itu. Nah, langsung aja kita buat. Ini kita komen dulu. Buat di bawahnya. Dokumen write. Tadi kan script sudah. Tulis saja langsung dokumen dot
langsung buka kurung, tanda kutip, hello world. Nah, save aja atau kita kasih tanda tutupnya, kita save terus. Salah pencet, kita save CTRL-S. Begitu. Kita cek hasilnya. Nah, dia muncul seperti di HTML, cuma ini penggunaan di JavaScript. Hello World di JavaScript begitu. Atau kalian ingin melihat codingannya, kalian bisa inspect di tag body hello world Java kan. Seperti itu. Atau kalian juga bisa ingin menggabungkan alert dengan dokumen Word. Kita eksperimen aja dulu ya. Eksperimen aja nggak apa-apa. Seperti yang tadi saya bilang, banyak-banyak eksperimen. Save. Nah, kemudian halaman ini berkata jawabannya 1256. Oke, benar. Langsung selamat halo dunia, hello world. Seperti itu. Jadi mudah ya, cukup mudah. Nah, variabel dan konstanta. Jadi apa itu variabel dan konstanta? Variabel adalah untuk jadi apa itu variabel dan konstanta? Jadi variabel itu adalah bentuk suatu tipe data. Tipe data tuh seperti ini. Jadi ini adalah tipe data. Yang saya iniin adalah tipe data. Konstanta itu juga salah satu tipe data. Nah, cuma bedanya konstanta itu dia nilainya tetap, tidak akan berubah. Jika kamu ingin ganti, dia tidak bisa diganti. Dan konstanta dan variabel atau LED, itu kodenya LED, itu dia bisa berubah-berubah gitu. Ketika ditumpuk atau diinin, dia akan membaca lagi. Nah, kalau untuk konstanta dan seterusnya itu tidak akan berubah. Jadi nilainya tetap. Jadi seperti itu. Sampai di sini saja pembahasannya. Mohon maaf jika saya punya kesalahan atau kekeliruan dalam video kali ini. Saya juga masih pemula. Saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.